Nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, tugas metodologi pemerintahan dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022. Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang mencoba untuk menjelaskan penggunaan bahasa secara aktual di lapangan dengan berdasarkan siapa yang menuturkannya. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau keadaan tanpa melakukan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diamati. Pendekatan ini fokus pada pengamatan dan pencatatan data secara detail untuk memberikan gambaran serta yang akurat tentang suatu objek atau peristiwa. Pertama, pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan deskriptif yang menggunakan data kualitatif seperti gambar, teks, dan video. Data kualitatif tersebut kemudian dianalisis untuk menggambarkan fenomena yang ada. Kedua, pendekatan deskriptif kuantitatif adalah pendekatan deskriptif yang menggunakan data kualitatif seperti data angka atau statistik. Data kualitatif tersebut kemudian dianalisis dan digambarkan fenomena yang ada. Studi kasus deskriptif adalah mempelajari aspek sosial atau masalah-masalah dalam masyarakat serta norma yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari peristiwa tersebut. Manfaat pendekatan deskriptif. 1. Untuk memahami fenomena yang ada. Pendekatan deskriptif dapat digunakan untuk memahami fenomena yang ada secara mendalam dan komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik, pola, atau tren yang ada dalam fenomena yang ada tersebut. Yang kedua, untuk menggambarkan fenomena yang ada, pendekatan deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada secara akurat dan objektif. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang lebih baik, pemahaman dan gambaran yang diperoleh dari pendekatan deskriptif digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, pemerintahan dapat menggunakan hasil penelitian deskriptif untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dalam ilmu pemerintahan, pendekatan historis merupakan pendekatan yang menganalisa suatu peristiwa atau gejala aktivitas kegiatan pemerintahan melalui analisis sejarah perkembangan pemerintahan. Dalam menelaah ilmu pemerintahan, dilihat dari pendekatan historis tidak dapat dipisahkan dari aspek peraturan atau hukum yang mengatur tata pelaksana pemerintahan, di mana sejarah pemerintahan dijalankan sesuai dengan peraturan atau hukum yang telah ditetapkan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Jenis pendekatan historis. 1. Penelitian historis komparatif, yaitu untuk membandingkan beberapa faktor dari fenomena sejenis di masa lampau. Kedua, penelitian historis yuridis, yaitu untuk menyelidiki hal yang berkaitan dengan hukum di masa lampau. Ketiga, penelitian biografis, yaitu untuk meneliti kehidupan subjek penelitian serta hubungannya dengan masyarakat. Yang terakhir, penelitian biografis, yaitu untuk menganalisa dan membuat generalisasi dari pendapatan para ahli pada suatu organisasi atau masalah. Penerapan analisis historis dalam pemerintah juga mencakup perannya dalam menciptakan kebijakan pembangunan jangka panjang. Dengan merinci perubahan sosial dan ekonomi dari masa ke masa, pemerintah dapat merancang rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Analisis tersebut juga memberikan pandangan terhadap bagaimana infrastruktur kota atau wilayah telah berkembang seiring waktu, membantu pemerintah
dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan wawasan dari sejarah, pemerintah dapat mengurangi risiko terjadinya ketidakpastian, membangun kebijakan yang lebih adaptif, dan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap tantangan di masa depan. Pendekatan analisis kebijakan adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis kebijakan publik. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, serta dampak yang mungkin timbul dari implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan analisis kebijakan ini dapat digunakan sebagai alat untuk memahami kompleksi kebijakan publik, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, serta mengidentifikasi solusi terbaik dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang beragam. Pendekatan analisis kebijakan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendekatan empiris. Pendekatan empiris berupa apakah suatu kebijakan tersebut ada menyangkut fakta. Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan. Yang kedua ada pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif berupa nilai atau manfaat dari suatu kebijakan. Dan yang terakhir yang ketiga ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif berupa tindakan apa yang harus dilakukan. Dalam kasus ini, apa yang harus dilakukan dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat perspektif. Kebijakan yaitu dapat kita lihat dari program bus transformasi yang dilakukan oleh pemerintah pada Banjarmasin. Program bus transformasi menunjukkan keseriusan pemerintah pada Banjarmasin untuk membentuk peradaban baru dalam mobilitas warga kota Banjarmasin. Pada awal diresmikannya, bus transformasi hadir untuk memperbaiki wajah transportasi publik ibu kota yang sudah sangat usang dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Kebijakan yang telah diterapkan pemerintah pada Banjarmasin ini merupakan sebuah update yang sangat ekspansif dan signifikan dalam hal yang berkaitan dengan kegunaan, kemanfaatan, dan keuntungan dari program bus trans Banjarmasin. Menganalisis dapat pula kita menggunakan kerangka teoretika atau nilai yang ditujukan untuk memberikan masukan terhadap sebuah kebijakan. Monitoring dan evaluasi kebijakan, analisis yang dimaksud adalah untuk menguji apakah sebuah kebijakan telah menunjukkan kinerja sesuai tujuannya dan seberapa besar. Pendekatan analisis kebijakan membantu menciptakan kebijakan yang lebih terinformasi, responsif, dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan dengan dampak positif bagi masyarakat. Kesimpulan dari materi kami adalah metode kualitatif dalam analisa pemerintahan merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian politik pemerintahan. Penelitian kualitatif berupaya menjelaskan satu fenomena dalam politik pemerintahan secara lebih mendalam. Dalam metode kualitatif, dalam analisa pemerintahan terbagi menjadi beberapa pendekatan, antara lain pendekatan historis, pendekatan deskriptif, dan pendekatan analisis kebijakan. Metode kualitatif memiliki manfaat yang signifikan dalam analisis pemerintahan. Beberapa manfaat dari metode kualitatif antara lain: 1. Pemahaman yang lebih mendalam. 2. Menjelaskan fenomena secara kompleks. 3. Mengumpulkan data langsung. 4. Analisis konstekstual. Dan 5. Mengidentifikasi perubahan dan tren. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.